阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是金 Amitofo, para Padma Kumara dari berbagai belahan dunia. Saya adalah host pada kelas Dharma kali ini, Pandita Loka Pasraya Lianhua Mei dari Malaysia. Sekarang di waktu Malaysia adalah jam 7.54 tahun 2023, tanggal 24 bulan Maret. Sedangkan di Seattle adalah jam 4.54 subuh. Waktu Indonesia adalah jam 6.54 malam hari. Hari ini kita akan melaksanakan kelas Dharma keempat, di mana akan dilakukan seperti biasa melalui 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini adalah kelas Dharma yang mengulas tentang pengulasan detail ritus Tantra komplit, yaitu bagian ketiga Sadhana Mahanamaskara Satya Buddha. Kita akan memasuki kelas Dharma pada jam 7 tepat, dan kita telah melihat semua peserta telah mulai memasuki kelas Dharma. Salam kepada semua pandita dan Dharma Duta yang berada di kelas Dharma, dan semua peserta Dharma, para saudara-saudari Dharma sekalian, dan juga para pembimbing, para pandita Dharma Duta. 老钟师兄吉祥，做人讲师你好，瑞士的邵明柱师姐你好。 Para Dharma Duta, para saudara-saudari Dharma dari berbagai belahan dunia, salam sejahtera kepada semuanya. 法师吉祥，金兰师姐好，素芳师姐吉祥，金兰师姐吉祥，辅导员国南助教好，还有这个师兄你好，然后仁济助教吉祥，明轩师姐好，思文助教好，淑芳师姐好，然后龙城助教好，印尼的印宁师兄吉祥，于飞讲师吉祥，还有这个曾金顺助教你好，谢谢大家，欢迎所有的莲花童子们参加今天。 Selamat datang kepada para Padma Kumara yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas Dharma kali ini. Jika kondisinya memungkinkan, silakan membuka kamera masing-masing dan mengganti nama Anda di layar supaya memudahkan untuk memanggil atau menyapa Anda. Apakah semuanya telah melakukan checklist pada kelas wirya masing-masing? Apakah semuanya sudah mengerjakan tugas bawanannya sehari-hari? 就是过多2个星期，所以还没有写作业的学员们，赶快呀，时间不等你们啦。 Jadi bagi yang belum rampung mengerjakan tugas Dharma, silakan mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk kemarin saya pernah bertanya kepada Anda, sebelum Anda tidur, apakah Anda merenungkan kembali apa kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan pada hari tersebut? Dan apakah langsung menjapa mantra sataksara untuk melakukan pertobatan? Jika ada, tulis ketik 1, jika tidak, ketik 2. Apakah Anda semua sewaktu malam hari sebelum tidur sempat merenungkan kekeliruan yang dilakukan pada hari tersebut dan menjapa mantra sataksara untuk pertobatan? Banyak sekali yang mengetik angka 2. Sebenarnya bukan hanya Anda saja yang mengetik angka 2, saya juga kadang-kadang tidak rutin melakukan hal tersebut. Di siaran YouTube belum ada yang memberikan jawaban, tetapi para peserta yang di Zoom sangat aktif memberikan jawaban.
Anda semua sangat hebat. Saya perlu belajar dengan Anda semua. Pada kelas Dharma kali ini, kita tetap mengundang Acarya Selian I yang sangat luar biasa untuk memberikan sharing Dharma pada kelas Dharma kali ini. Marilah kita semua bersiap-siap menyiapkan pensil atau pen ataupun kertas supaya dapat mencatat apapun intisari kelas Dharma yang akan dibagikan oleh Acarya. 学习心得及时分享环节。 Supaya pada sesi sharing Dharma ataupun sharing kesan dan pesan, kita dapat memberikan kesan ataupun sharing apa yang kita dapatkan pada kelas Dharma kali ini. Jadi kita boleh menyiapkan terlebih dahulu, menulisnya terlebih dahulu di selembar kertas. 由联谊上师为大家解答有关今天课程的问题。 Kali ini, kelas Dharma kali ini kita akan mengundang Acarya Selian I untuk menjawab semua pertanyaan berkenaan dengan tema kelas Dharma hari ini. Kita juga menyambut kehadiran Acarya Lien He, yaitu Direktur Departemen Pendidikan TBF kita, dan para Dharma Duta lainnya. 法师吉祥，丽丽助教好，丽丽助教笑得很开心哦，是因为看到我吗？谢谢。是，还有谁呢？这个大致上刚才都已经打过招呼了，对吧？好的，谢谢大家。我们的课程现在已经是8点了。好。 Sekarang waktu telah menunjukkan jam 7 malam tepat, maka kelas Dharma kita pada hari ini dimulai. Marilah kita bersama-sama beranjali dan menyambut, beranjali kepada bernamaskara bersama sujud kepada Maha Guru kita Dharma Raja Lien Seng, para guru silsila Chen Focung, para Buddha Bodhisattva, para malak suci di altar mandala, memohon adistana dari Yang Mulia Maha Guru supaya kelas Dharma hari ini dapat berjalan lancar dan paripurna. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara. Marilah kita mencapa mantra Padma Kumara, mantra pendek 7 kali. Om Guru Lien Seng Siti Hom. 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 Amitofo menyambut kehadiran Ketua Departemen Pendidikan Acarya Lien He dan kepada pengajar kelas Dharma ini yaitu Acarya Selian I yang terhormat, Direktur Departemen Humas Acarya Lien Chia, Acarya Lien Fei, beserta para acarya, dharmacarya, biksu, biksuni, pandita dharma duta, pandita lokal Pasraya, serta semua saudara-saudari Dharma Padma Kumara yang berada di siaran langsung ke kelas Dharma kali ini. Salam sejahtera. Pada kelas Dharma sebelumnya, Acarya Selian I telah menjelaskan bagaimana cara mengundang kehadiran para Buddha Bodhisattva. Pada pelajaran hari kali ini kita akan mempelajari bahwa pengundaan itu sangat penting sekali. Biasanya ketika kita melakukan pengundangan, kita akan menjapa mantra Om Ahom sambil beranjali. Om Ahom adalah mantra triaksara yang merepresentasikan alam semesta. Om adalah alam semesta, Ah adalah Buddha, Hom adalah keberhasilan. Jadi Om Ahom Soha, Soha merepresentasikan apa? Ya ini merepresentasikan Amin. Hari ini kita melakukan pengulasan detail ritus tantra komplit, yaitu sadhana Mahanamaskara Satya Buddha. Acarya Selian I akan menerangkan bagaimana cara melakukan Mahanamaskara yang tepat.
那在还没有开始之前呢，Sebelum kita memulai kelas Dharma kali ini, 已经准备好的那个视频吗？ はい。 真加持的。那我们 mungkin kita boleh melihat dulu tayangan berikut ini terlebih 谢谢 dahulu. 一才讲师。重要的人物来帮我们分享一下当时的师尊加持的这个情况。好，我们先看一段师尊的视频。 Kita terlebih dahulu melihat tayangan berikut. Maha Guru memberikan pemberkatan. 有看到吗？ 有。 Tampak di layar. 精进一修法，德根本智，差别智，一切种智。感恩师尊的这个加持教会给美俄之教。一才讲师，刚才那个视频很小声，我觉得大家应该都听不到，可以 Tadi 再放。 mungkin tayangan Maha Guru tadi mungkin suaranya agak kecil, jadi mungkin kesulitan mendengar ya bagi para peserta kelas Dharma. 我可以先给大家解释一下吗？好的，那我们就请联合上师为我们 Kita 加油鼓励，谢谢联合上师。 memberikan kesempatan dan waktu bagi acara Lianhe untuk memberikan sepatah dua patah kata. 记得吧？上个礼拜 Apakah Anda semua masih ingat pada minggu kemarin 一个月打卡的学员的名单， kita mengumpulkan semua peserta kelas Wirya kepada Maha Guru dan Maha Guru memberikan tanda tangan dan memberikan pemberkatan. Pada saat yang bersamaan, 发到彩虹雷章寺， daftar peserta kelas Wirya ini juga diteruskan ke Wihara 到主起功德主的那个 Rainbow 请师尊加持， dan dimasukkan ke dalam amplop donatur dan memohon pemberkatan dari Maha Guru, dan daftar itu pun dimasukkan ke dalam tungku api homa. Hal yang paling sangat istimewa adalah 开始护摩的回向的时候， saat melakukan pelimpahan jasa di upacara api homa Ganesha, Maha Guru secara khusus memberikan pelimpahan jasa kepada semua yang tekun melakukan sadhana ataupun bhavana, mendapatkan 3 macam kebijaksanaan. 和一切种子， Kebijaksanaan asali, kebijaksanaan utama, dan kebijaksanaan semua. 精进打卡， Jadi bagi semua yang telah tekun ataupun rajin melakukan 精进的修行， ikut mengikuti 得到圆 kelas 满 Wirya dapat lebih tekun dan mengikuti pelatihan kelas Wirya ini sehingga mencapai 修行者的 kondisi yang lebih paripurna. 最大的期许和加持祝福了，所以真的很幸运。 Ini merupakan pemberkatan dari Maha Guru yang paling tinggi kepada para peserta. Terima kasih kepada Acarya. 没有声音，没有听到声音。好，等一下。这是师尊在回向。精进一修法，德根本智，差别智，一切种智。有听得清楚吗？
不是很清楚，但是没有关系。等下课后我们发去这个群组给大家，好不好？因为 setelah kelas ceramah berakhir, kita akan membagikan video pelimpahan jasa tersebut ke dalam grup supaya semuanya dapat mendengarkan lebih jelas. 联谊上师到了吗？我是到了，但是开不到视频，我的视频打不开，声音是有了。哦，所以上次 Acara 今 Leni 天 telah tiba, tetapi ada masalah dengan kameranya. 我用手机上线吧，你稍微等一下，我用手机上线。对不起。 Acarya akan login lagi menggunakan ponsel, jadi mohon maaf kepada para peserta untuk menunggu beberapa saat. 联合上师跟我们聊天所开始了，我们再次的请联合上师和我们说2句话好吗？谢谢联合上师，阿弥陀佛。 Kita kembali mengundang acara Lenhe untuk berkenan memberikan beberapa patah kata sembari menunggu kehadiran acara Leni. Saya rasa ketekunan Anda semua tentu Maha Guru sangat mengetahuinya. Pertama sangat mengetahuinya dan kedua Maha Guru tentu sangat bersuka cita. Jadi Maha Guru tidak hanya memberikan tanda tangan, memberkati, tetapi Maha Guru sangat langka memberikan pelimpahan jasa tersebut ketika api homa. Jadi Maha Guru secara khusus menegaskan ataupun melimpahkan jasa kepada para peserta kelas wirya yang tekun melakukan bawana. Itu hal yang sangat langka dilakukan oleh Maha Guru. Di mana Maha Guru melimpahkan jasa kepada para peserta kelas wirya supaya dapat memperoleh 3 jenis prajna. Jadi semua daripada 3 jenis prajna ini, Maha Guru memberikan pemberkatan agar dapat diperoleh oleh para peserta kelas wirya melalui penekunan bawana yang konsisten, upaya memasuki samadhi, sehingga dapat memperoleh kebijaksanaan ataupun prajna yang sempurna. Ketika saya mendengarkan pelimpahan jasa Maha Guru tersebut, hati saya sangat tersentak, sehingga saya pun berniat membagikan hal ini kepada Anda semua untuk didengarkan pada hari ini, supaya kita semua jangan sampai mengecewakan niat ataupun harapan Maha Guru kepada kita semua. 上师，你还可以继续的。继续2句是吗？还有我昨天Kemudian kemarin saya membagikan sebuah artikel mengenai biksu sepuh, biksu tua. 名字叫乾坤大挪移，但是它里面是讲师尊怎么磨练自己禅定的过程。 Dalam artikel itu, Maha Guru menuliskan bagaimana cara beliau menempa atau melakukan usaha untuk memasuki kondisi samadhi. Di mana Maha Guru menerapkan satu langkah demi satu langkah melakukan bawana. Jadi setelah membagikan artikel ini, tidak hanya para peserta kelas yang sangat tersentuh, saya pun sangat tersentuh. 根气不好，而是因为他悟到了，而是因为他缺少对禅定的磨练。Jadi bagi orang yang berpikiran bahwa dia tidak mempunyai talenta untuk memasuki samadhi, sebenarnya bukan demikian, melainkan Anda kurang usaha ataupun upaya untuk satu langkah demi satu langkah mempraktikkan ataupun berusaha supaya dapat menguasai cara memasuki samadhi tersebut. Jadi Anda harus meluangkan waktu untuk menempa diri Anda. Di artikel tersebut, Maha Guru menuliskan bagaimana cara beliau dari tahapan paling kasar sampai ke tahapan paling lembut menempa diri hingga dapat mencapai kondisi demikian.
Jadi hal ini ataupun kesan yang dibagikan oleh Mahagor tersebut, pengalaman yang dibagikan Mahagor tersebut sangat berharga bagi kita. 你已经可以了，可以了。好了，出现了。再一次掌声欢迎。 Marilah kita bertepuk tangan menyambut kehadiran acara Lian Yi. 好的，我们的联谊上司已经准备好了。那我们 Baiklah, acara Lian Yi telah siap memberikan kelas. Marilah kita kembali bertepuk tangan menyambut kehadiran acara Lian Yi, memberikan pengajaran pada kelas Dharma ini. Amitofo, silakan acara Lian Yi. Pertama-tama, marilah kita bersembah sujud kepada Yang Mulia Dharma Raja Lian Seng, para guru silsilah Chen Focong, serta para Buddha Bodhisattva, para Wajra Dewa, para Dakini, para dewata di atas altar mandala. Yang saya hormati Ketua TBF acara Lian Hua Cheng Chu, Direktur Departemen Pendidikan acara Lian He, Direktur Departemen Humas acara Lian Chia, yang saya hormati acara Lian Fei, beserta para acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, pandita, serta semua saudara-saudari sedharma. Pertama-tama, izinkan saya memohon maaf karena sudah 2 kali ada masalah dengan komputer saya sehingga telah membuang waktu seperti ini. Kita memasuki sadhana tantra Satya Buddha, di mana akan melakukan pengulasan detail ritus tantrayana secara komplit. Pertama-tama kita akan melakukan kilas balik. Pertanyaannya, pada mantra Triaksara, Om adalah alam semesta, Ah adalah Buddha, Hum adalah keberhasilan. Pertanyaannya, Soha adalah representasi apa? Apakah ada yang menjawab? Soha adalah merepresentasikan amin. Artinya adalah pengabulan harapan. Semoga harapan terkabul. Pertanyaan kedua, apakah tujuan membentuk mudra Vajra Ankusa atau kait? Jawabannya adalah mengait dan mengundang Buddha Bodhisattva. Pertanyaan ketiga, Vajradhara ke-6 itu merepresentasikan Bodhisattva apa? Jawabannya adalah Vajra Sattva. Pertanyaan keempat, Pancamaha Vajradhara merepresentasikan Buddha apa? Jawabannya adalah Panca Dhyani Buddha. Sekarang adalah bagian pendahuluan sadhana Mahanamaskara Chen Focong. Sadhana Mahanamaskara termasuk salah satu sadhana catur prayoga tantrayana. Sadhana catur prayoga adalah dasar dalam belajar tantra, sama dengan batu landasan segenap sadhana. Boleh juga dianalogikan sebagai fondasi suatu bangunan. Di Tibet, setiap siswa baru tantrayana wajib mempelajari sadhana catur prayoga dan wajib ditekuni sebanyak 100.000 kali. Barulah boleh menekuni sadhana tantra lainnya. Jika tidak, dikhawatirkan akan timbul berbagai rintangan mara dan mudah menapaki jalan menyimpang. Mahanamaskara Chen Focong ada sedikit perbedaan dengan aliran tantra umumnya. Ada sebuah cerita berikut. Kisah tentang Mahabiksu Shuyun. Jadi waktu itu Mahabiksu Shuyun melakukan ritual 3 langkah 1 kali namaskara dari Gunung Poto ke Gunung Wutai. Jadi dia melakukan ritual ini karena ketika dia lahir, ibunya telah wafat. Jadi demi membalas budi kepada orang tua beliau, dia pun berikrar melakukan ritual 3 langkah 1 kali namaskara dari Gunung Poto hingga ke Gunung Wutai, di mana jarak antara 2 gunung tersebut sangat jauh sekali. Jadi beliau telah menghabiskan waktu selama 3 tahun barulah ritual tersebut rampung. Karena cerita ini agak panjang, saya persingkat.
Selama perjalanan ini, beliau bertemu dengan 2 kali hal yang hampir membuat beliau meninggal dunia. Jadi suatu kali dia pernah mendapatkan penyakit yang sangat berat. Ia kolaps di tanah bersalju dan tidak sanggup bergerak sama sekali. Samar-samar, ia merasakan di sampingnya ada sesosok orang tua yang menghangatkan badannya dan memasakkan bubur untuknya. Setelah makan bubur hangat, stamina beliau pun pulih kembali. Orang tua itu bertanya kepada Mahabiksu Suyun, "Anda dari mana? Hendak kemana?" Mahabiksu Suyun menjawab, "Saya hendak melakukan Dharma Yatra. Hendak Dharma Yatra ke Gunung Wutai." Orang tua ini berkata, "Tubuh Anda begitu lemah, sebaiknya Anda menyerah saja. Tidak perlu melakukan namaskara 3 langkah 1 kali namaskara." Tetapi Mahabiksu Suyun tetap teguh mengatakan, "Saya harus merampungkan ikrar saya ini karena saya harus demi membalas budi orang tua saya." Jadi walaupun perjalanannya penuh rintangan, dia tetap tidak menyerah untuk melakukan Dharma Yatra ke Gunung Wutai. Kemudian beliau tiba di sebuah tempat. Mahabiksu Suyun mendapat penyakit diare ataupun sakit perut yang sangat parah sehingga tidak bisa apa-apa dan terkulai lemas. Dan dia, Mahabiksu Suyun ini, kembali bertemu lagi dengan orang tua tersebut. Orang tua ini berkata, "Marga saya Wen dan nama saya adalah Ci." Jadi nama lengkap saya adalah Wen Ci. Orang tua ini kembali berkata kepada dia, "Tubuh Anda begitu lemah, janganlah melanjutkan perjalanan ini." Tetapi Mahabiksu Suyun tetap teguh meneruskan ikrar beliau karena demi membalas budi orang tuanya. Sehingga Pak Tua Wen Ci ini pun sangat terharu dengan niat daripada Mahabiksu Suyun. Sehingga mengatakan kepada Mahabiksu Suyun, "Marilah kita berangkat bersama-sama ke Gunung Wutai." Jadi selama perjalanan tersebut, Pak Tua Wen Ci ini terus merawat Mahabiksu Suyun hingga tiba di Gunung Wutai. Ketika Biksu Suyun tiba di Gunung Wutai, Pak Tua Wen Ci malah raib. Di mana-mana pun tak dapat menemukan beliau. Tidak bisa berterima kasih kepada beliau. Di kemudian hari, Mahabiksu Suyun mendapatkan petunjuk seorang biksu sepuh. Biksu sepuh ini berkata, "Sebenarnya Wen Ci ini adalah jelmaan daripada Bodhisattva Manjusri yang hadir untuk menolong Anda." Kita tahu bahwa Bodhisattva Manjusri dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Wen Su Pusa Miao Ji Xiang. Jadi singkatannya adalah Wen Ci. Ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada Anda. Jadi pada suatu tahun ketika Mahaguru kita pergi ke Gunung Wutai, Mahaguru menghadiahkan sebuah pratima Padma Kumara dari Giok Putih kepada seorang biksu kepala di sebuah wihara. Jadi sampai sekarang, pratima Padma Kumara ini, jadi ketika saya pertama kali pergi ke Gunung Wutai, hal yang saya lakukan adalah mencari pratima ini. Wujud daripada pratima ini seperti Buddha Amitabha. Sampai sekarang masih dipersemayamkan di altar Manjusri yang terletak di puncak Bodhisattva. Jadi saya merasakan hal ini sangatlah bermakna. Di mana Padma Kumara dipersemayamkan juga di Gunung Wutai. Di dalam Chen Fo Chong terdapat 4 mudra Mahanamaskara. Yang pertama adalah mudra Jinaji. Mudra Jinaji adalah namaskara pertama, digunakan untuk bernamaskara pada Mulacarya dan para adinata kelompok Buddha atau Buddha Kula. Kedua tangan beranjali, 10 ujung jari bersentuhan, telapak tangan membentuk roga dan menyerupai Buddha Guha. Yang kedua adalah mudra Arolik, adalah namaskara kedua, digunakan untuk bernamaskara pada para adinata kelompok Bodhisattva.
Kedua ibu jari dan jari kelingking saling bersentuhan. Ketiga jari lainnya terbuka, menyerupai bunga teratai yang mekar. Ini adalah mudra arolik. Yang ketiga adalah mudra wajra, adalah namaskara ketiga, digunakan untuk bernamaskara pada para makhluk suci kelompok wajra. Jadi kedua tangannya mengatup, 10 jari bersilang menyerupai bentuk wajra sula. Yang keempat adalah mudra samaropa, merupakan namaskara keempat. Cara penghormatannya adalah menghormat dengan membungkukkan badan. Kedua ujung jari telunjuk bersentuhan dan lurus menunjuk ke atas. Kedua ibu jari bersentuhan sejajar dengan tanah, sedangkan ketiga jari lainnya saling bersirang dan sejajar. Mudra samaropa adalah mudra untuk menghormati para makhluk suci dari kelompok Buddha, Bodhisattva, Wajra, Dharmapala, dan para dewata secara serentak. Maha Namaskara Chen Focong terdiri dari 3 jenis, yaitu Maha Namaskara sekujur tubuh menyentuh lantai, Maha Namaskara 5 titik tubuh menyentuh lantai, dan Maha Namaskara visualisasi. Maha Namaskara gaya Tibet adalah Maha Namaskara sekujur tubuh menyentuh lantai, yaitu dengan seluruh badan menelungkup di lantai. Umumnya, cara namaskara ini dilakukan di lantai yang berkarpet atau alas tikar untuk mencegah terjadinya cedera. Kiat Maha Namaskara adalah berikut. Setiap kali melakukan Maha Namaskara apapun, terlebih dahulu harus bervisualisasi Mulacarya dan Triratna berada di hadapan kita. Bervisualisasi diri kita dan anggota keluarga lainnya turut melakukan Namaskara bersama-sama. Mula-mula mudra ditempatkan di kening. Bervisualisasi ada cahaya putih menyinari kening. Semua kerama tubuh dibersihkan. Kemudian mudra ditempatkan di tenggorokan. Bervisualisasi cahaya merah menyinari tenggorokan. Semua kerama ucapan dibersihkan. Lalu mudra ditempatkan di dada. Bervisualisasi cahaya biru menyinari dada. Semua karma pikiran dibersihkan. 莲意上师，莲意上师，请问你那边是不是有那个闹钟的声音啊？哒哒哒哒。是啊，是啊，很大声啊，可以稍微关掉吗？啊，可以可以。感恩你啊，谢谢阿弥陀佛，不好意思打扰你了。稍等一下。当身口意三业清净的时候， setelah semua karma tubuh, ucapan, dan pikiran dibersihkan, mudra kembali disentuhkan ke kening, lalu dileraikan. Badan membungkuk, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Sekujur tubuh menelungkup di karpet. Begitu menyentuh lantai, langsung berdiri kembali. Tidak boleh menelungkup terlalu lama di lantai. Inilah Maha Namaskara sekujur tubuh menyentuh lantai. Ini adalah Maha Namaskara gaya Tibet. Berikutnya adalah Maha Namaskara gaya Tiongkok, yaitu Maha Namaskara 5 titik tubuh menyentuh lantai. Jadi tidak menelungkup dengan sekujur tubuh, melainkan dengan kedua telapak tangan menyentuh lantai, kedua lutut menempel lantai, kening menyentuh lantai, di mana 5 titik tubuh yang dimaksud adalah kepala, 2 lutut, 2 tangan menyentuh lantai, lalu membalikkan telapak tangan. Cara namaskaranya adalah menggunakan 4 mudra, hanya saja tidak menelungkup dengan sekujur tubuh. Hal ini dikarenakan mungkin sedang berada di luar atau berada di wihara lain yang tidak memiliki karpet atau alas tikar. Jika setiap tempat melakukan Maha Namaskara sekujur tubuh, tentu risikonya besar terjadi cedera di telapak tangan, kening, ataupun tubuh. Kemudian berikutnya adalah Maha Namaskara visualisasi. Maha Namaskara ini adalah ciptaan Dharma Raja Lenseng. Jika ruangan wihara kecil, sedangkan jumlah umat terlalu banyak, sehingga tidak memungkinkan semuanya untuk melakukan Maha Namaskara fisik, maka semuanya boleh membentuk mudra Namaskara dalam posisi duduk, kemudian menempelkan mudra di kening, tenggorokan, dada, lalu bervisualisasi sekujur tubuh bersujud di hadapan Buddha. Kemudian mudra kembali ke kening dan dileraikan. Inilah Maha Namaskara visualisasi yang merupakan suatu metode upaya kausalia.
Namaskara ini merupakan ciptaan dari Maha Guru kita. Jadi Mahanamaskara selain untuk menghormat Buddha, juga merupakan sebuah sarana untuk belajar melepaskan ego. Karena setiap kepala orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Jadi ketika kita bersujud di lantai, kepala kita bersujud di lantai, maknanya adalah kita melepaskan ego dan belajar kerendahan hati. Di dinasti Qing ada seorang pejabat kerajaan bernama Zhou Zhongtang. Ia sangat suka bermain catur. Dan sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Suatu hari dia membawa prajurit berperang. Ketika melewati suatu tempat, ia ketemu seorang tua yang sedang menyusun catur. Di atasnya tergantung sebuah plakat bertuliskan pecatur nomor 1 dunia. Zhou Zhongtang begitu melihat plakat tersebut, langsung bersemangat dan hendak menantangnya. Ternyata Pak Tua itu kalah 3 babak. Zhou Zhongtang senang sekali dan berkata, sekarang Anda kalah 3 babak dari saya. Plakat Anda yang bertulis pecatur nomor 1 di dunia boleh diturunkan. Beberapa waktu kemudian, Zhou Zhongtang pergi berperang dan menang. Ketika kembali dari perang dan melewati tempat itu, ia kembali melihat plakat pecatur nomor 1 dunia masih tergantung di sana. Ia pun bertanya, apa sebabnya? Orang tua ini berkata, bagaimana kalau kita bermain 1 babak lagi? Ternyata kali ini Zhou Zhongtang kalah 3 babak. Zhou Zhongtang sangat terkejut. Mengapa dalam tempo waktu yang sangat singkat Pak Tua ini sangat mahir ataupun sangat jago? Ternyata orang tua itu berkata, tempo hari Anda akan pergi berperang. Saya tidak ingin meruntuhkan semangat Anda, makanya saya sengaja mengalah. Tetapi sekarang Anda telah menang perang. Jadi kondisinya berbeda, maka saya tidak perlu sungkan kepada jenderal lagi. Saat ini Zhou Zhongtang barulah sadar satu hal, bahwa orang tua ini sebenarnya adalah orang hebat yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah, orang hebat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengutamakan kepentingan besar, mampu melepaskan ego, mampu beradaptasi dalam setiap situasi ataupun kondisi, mampu maju maupun mampu mundur. Di mana pada kisah ini kita melihat bahwa Pak Tua ini demi tidak meruntuhkan semangatnya jenderal, dia sengaja mengalah kepada jenderal tersebut supaya semangat perangnya tetap ada. Begitu pula kita dalam keseharian. Jadi pada keseharian kita sering kali berseteru dengan orang demi sebuah nama. Demi suatu hal yang kecil, kita akan berdebat dengan orang lain. Apa sebabnya? Demi muka kita. Konflik terjadi biasanya karena saling berseteru satu sama lain. Jadi menurut saya, antara satu sama lain, hendaknya kita memahami cara untuk melepaskan ego ataupun mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Jadi ketika kita belajar mengalah, maka kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Seperti pada tempo minggu kemarin. Ketika terjadi sebuah konflik, tidak ada pun satu orang keluar sebagai pihak pemenang. Jadi menurut saya hendaknya kita belajar untuk berlapang dada dan bertoleransi, menerima orang lain, sehingga akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mempunyai sebuah kualitas batin yang sangat baik. Kisah ini tentu memberikan sebuah inspirasi kepada kita. Kemudian, kisah berikutnya adalah ada seorang menteri pos dan telekomunikasi wanita. Ketika dia kuliah,
sebagai seorang mahasiswi. Ia pergi bekerja di Imperial Hotel Tokyo. Ternyata ia dipekerjakan di bagian pembersih toilet. Ketika dia membersihkan toilet, dia muntah dan dia tidak bisa tahan dan muntah. Bagaimana hendak membersihkan toilet? Sehingga dia hanya sanggup bertahan beberapa hari, kemudian akhirnya menyerah dan tidak mau bekerja lagi. Ketika mau berhenti, dia bertemu dengan seorang pekerja senior, petugas kebersihan senior. Ketika selesai membersihkan jamban, mengambil gelas dan mengambil air daripada jamban tersebut dan meminum air tersebut di hadapannya. Ketika mahasiswi ini melihat hal ini, dia sangat terkejut. Petugas kebersihan senior ini berkata, saya sangat yakin, percaya diri dengan jamban yang saya bersihkan ini, di mana jamban yang saya bersihkan ini, saking bersihnya, saya boleh minum air darinya. Jadi hal ini sangat menginspirasi mahasiswi ini, sehingga dia pun tidak jadi berhenti. Dia merasakan bahwa petugas kebersihan yang setelah tua ini pun sangat profesional, sangat menghormati pekerjaannya. Bagaimana dengan saya? Tentunya saya juga harus menempa diri saya. Sehingga akhirnya di kemudian hari ketika dia akan meninggalkan Imperial Hotel Tokyo ini, giliran dia mengambil sebuah gelas dan mengambil air dari jamban dan meminumnya. Jadi dari hal ini kita mengetahui kita biasanya berpikiran bahwa sangat susah untuk melepaskan kedudukan kita, bahwa sangat susah melepaskan status kita, baik itu status mahasiswa ataupun apapun itu. Jadi ketika mahasiswa ini mengalami peristiwa hal ini, dia akhirnya mendapatkan sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu hal yang dia alami merupakan sebuah tempaan bagi dirinya. Jadi dia harus melewati tempaan tersebut, barulah dia akan berkembang kepada arah yang lebih baik. Ternyata akhirnya ketika dia berumur 37 tahun, dia memasuki dunia politik, kemudian menjadi Menteri Pos dan Telekomunikasi wanita pertama di Jepang. Nama mahasiswi ini adalah Seiko Noda. Selanjutnya adalah bagian kuis. Kuis sesi pertama, silakan dipandu oleh Pandita. Baiklah, kita akan memasuki kuis sesi pertama, silakan bersiap-siap. 给大家一点时间，然后我们就准备要进入今天的。大家有看到吗？ Bisa melihat tayangan di layar semuanya? 哎，等一下还没有，等大家先看是不是有进入了。 Kita tunggu semua peserta telah memasuki situs pertanyaan, baru dimulai pertanyaan tersebut yang akan dibacakan oleh Acarya. 大家都进入了哈，那我们就准备开始喽。 Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, Sadhana Mahanamaskara sebagai fondasi dasar Tantrayana wajib ditekuni genap berapa kali? A. 10.000 kali, B. 50.000 kali, C. 100.000 kali. Silakan ketik jawabannya. Pertanyaan kedua. Ada 3 jenis sadhana Mahanamaskara Cenfocung. Berikut ini manakah yang tidak tepat? A. Mahanamaskara sekujur tubuh menyentuh lantai. B. Namaskara dengan kedua tangan beranjali. C. Mahanamaskara visualisasi. Silakan ketik jawabannya.
Jawabannya adalah B. 那我们第一个环节做完，我们来看一下排行榜。 Baiklah, kita bisa melihat hasilnya di layar. 好，恭喜莲花冠军成功。也是莲花我们来看一下。 Selamat kepada Lianhua Kuantin. Kemudian untuk bahasa Indonesia, selamat kepada saudara Ethan. 恭喜一下，恭喜恭喜。 英文的没有。好，那我们现在这个环节到 Yang bahasa Inggris tidak ada. 下一个环节哦。再见。 Baiklah, kita lanjut kembali kelas Dharma kita. 那我们继续大礼拜法的要点。 Kita teruskan kembali poin utama Sadhana Mahanamaskara. 大礼拜法的重点在观想上。 Poin utama Sadhana Mahanamaskara terletak pada visualisasi. Saat mudra ditempatkan di kening, para adinata memancarkan cahaya putih, karma tubuh dibersihkan. Saat mudra ditempatkan di tenggorokan, para adinata memancarkan cahaya merah, karma ucapan dibersihkan. Saat mudra ditempatkan di dada, para adinata memancarkan cahaya biru, karma pikiran dibersihkan. Mudra kembali ke kening, lalu dileraikan, kemudian langsung melakukan Mahanamaskara. Yang paling penting di sini adalah mengikis rintangan karma. Para Buddha Bodhisattva memancarkan cahaya menyinari kita. Mengikis rintangan karma sadaka selama banyak kehidupan. Melakukan bahawana seperti ini, barulah dapat mencapai kesucian. Tubuh sendiri barulah dapat memancarkan cahaya, barulah berpeluang mencapai kebudaan. Di Tibet ada sebuah kisah berikut. Jadi di Tibet ada seorang raja yang memiliki seorang putri. Putri ini sangatlah cantik jelita, sehingga banyak sekali pangeran dan kaum bangsawan yang hendak menikahinya. Orang tuanya juga sangat mencintainya. Suatu hari ketika ia berumur 16 tahun, ia mendapat penyakit kulit yang sangat parah, di mana sekujur tubuhnya penuh dengan nanah. Yang tadinya seorang putri yang sangat cantik jelita, menjadi sangat tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Para pangeran dan bangsawan pun berhenti mengejarnya. Para orang tuanya pun bahkan tidak peduli lagi padanya. Jadi putri ini mengalami penderitaan secara lahir dan batin. Akhirnya dia pun diam-diam meninggalkan istana dan pergi ke sebuah gua dan bersembunyi di sana. Gua ini terletak di sebuah gunung bersalju. Ketika ia haus, ia minum dari mata air di sana. Ketika lapar, ia makan buah-buahan liar. Sedangkan waktu yang tersisa, ia gunakan untuk bernamaskara pada Bodhisattva Avalokitesvara dengan menghadap ke angkasa. Ia melakukan hal ini selama 12 tahun. Akhirnya Bodhisattva Avalokitesvara tersentuh dan memberikan adhisthana kepadanya, sehingga penyakitnya pun sembuh total. Bahkan, ia sekarang lebih cantik daripada sebelumnya. Akhirnya ia memutuskan kembali ke istana. Para pangeran dan kaum bangsawan pun kembali mengejarnya. Tetapi kali ini kondisi batinnya telah berbeda daripada sebelumnya. Sekarang putri ini telah menyadari sebuah prinsip, yaitu prinsip ketidakkekalan dan tiada keakuan. Akhirnya ia menjadi biksuni. Kemudian menolong insan luas dengan menggunakan pintu Dharma Avalokitesvara Sahasrabuja Sahasra Netra. Jadi dari kisah ini kita mendapatkan sebuah inspirasi bahwa
asmara ataupun cinta kasih antara pria dan wanita merupakan cinta kasih lingkup kecil. Sedangkan meninggalkan keduniawian merupakan cinta kasih lingkup besar. Kita melihat bahwa putri ini akhirnya memutuskan untuk menjadi biksuni, sehingga dari cinta kasih lingkup kecil berubah menjadi cinta kasih lingkup besar. Kita bisa merenungkan apa yang disebutkan dengan ketidakkekekalan. Maksudnya adalah kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi pada waktu detik berikutnya. Misalnya pada putri ini, tadinya itu sangat cantik jelita. Siapa sangka ternyata dia mendapatkan penyakit nanah yang akhirnya membuat perawakannya menjadi sangat tidak enak dipandang, menjadi buruk rupa. Itulah ketidakkekalan. Kemudian kedua adalah tiada aku, yaitu tiadanya aku yang sejati. Kita harus mengetahui bahwa manusia itu hanyalah perpaduan daripada elemen tanah, air, api, dan angin. Sewaktu-waktu kita akan mengalami siklus lahir, tua, sakit, dan mati. Jadi ini adalah pandangan sangat penting, yaitu pandangan ketidakkekalan dan tiada keakuan, sehingga kita akan memunculkan sebuah batin ataupun sikap batin untuk meninggalkan keduniawian. Sehingga akhirnya kita dapat memperoleh pencapaian moksa. Menurut saya kisah ini sangat berinspirasi sekali. Mahanamaskara dapat mengikis 3 racun. Sadhana Mahanamaskara dapat menghentikan sifat keangkuhan diri. Jadi ini adalah salah satu poin utamanya. Pada saat badan kita membungkuk dan bersujud di lantai, kita belajar untuk menghormat secara tulus dan memiliki kerendahan hati. Maknanya adalah melenyapkan 3 racun, dosa, loba, dan moha. Sebagai sadaka, seringkali ketika kita memperoleh sedikit keberhasilan, akan timbul keangkuhan, pikiran sombong pun bermunculan. Ketika melihat orang lain lebih baik daripada dirinya, ia akan merasa iri dan dengki. Karena itulah, orang yang belajar Buddha Dharma harus terlebih dahulu bernamaskara pada Buddha, harus terlebih dahulu belajar menghormat secara tulus. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat keangkuhan diri melalui membungkukkan badan dan bersujud. Kemudian pada Hikayat Mahabiksu, ada sebuah kisah mengenai Guru Zen Miaokau yang sangat bagus sekali. Jadi Guru Zen Miaokau ini bawaannya itu sangat baik. Jadi suatu hari ia hendak menguji dirinya sendiri, hendak menguji bawaannya sendiri. Ia duduk bermeditasi di tepi sebuah jurang. Ia berkata kepada dirinya sendiri, ketika saya bermeditasi kemudian saya mengantuk ataupun ketiduran, saya akan langsung terjatuh ke dalam jurang. Jadi ia pun bermeditasi di tepi jurang. Ternyata ia benar-benar saking capeknya akhirnya mengantuk dan ketiduran. Akhirnya ia terjatuh ke dalam jurang. Ia berpikir, kali ini tamatlah riwayatnya. Tak disangka tiba-tiba muncul Bodhisattva Weda yang langsung menolong dirinya. Saat itu bagaimana pikiran Guru Zen Miaokau? Ia berpikir dalam batin, ternyata bawaan aku sangat bagus. Sampai-sampai Bodhisattva Weda pun harus datang menolong diri saya. Karena munculnya seperti pikiran sombong ini, Bodhisattva Weda berkata, mulai hari ini saya tidak akan melindungi Anda lagi. Mendengar demikian, Guru Zen Miaokau merasa harusnya saya tidak berpikiran seperti itu. Sehingga ia pun mulai hari itu setiap hari bertobat kepada Bodhisattva Weda. Suatu hari, ia kembali duduk bermeditasi lagi di tepi jurang. Sewaktu bermeditasi, ia kembali mengantuk dan terjatuh lagi ke jurang. Kali ini ia yakin pasti menemui ajal, tetapi ternyata Bodhisattva Weda muncul menolong dirinya lagi.
Ia bertanya pada Bodhisattva Beda, mengapa Anda menolong saya? Bodhisattva Beda menjawab, karena Anda mengerti bertobat. Karena itulah saya kembali datang melindungi Anda. Jadi, manusia terkadang ada kemunculan sifat sombong. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan tidak takut berbuat salah, tetapi takut untuk tidak tahu bertobat. Jadi yang paling penting adalah selama proses ini kita harus mengerti. Ketika muncul sifat sombong dalam diri kita, ada orang yang telah melakukan bawana sangat lama, akan timbul suatu pikiran, hal ini sangat wajar. Merasa dirinya lebih hebat, tetapi kita harus mengikis pikiran semacam ini. Jadi Bodhisattva Beda akhirnya datang menolong biksu ini karena biksu ini akhirnya tahu bertobat. Jadi kita menarik kesimpulan bahwa kita mengambil sebuah pelajaran dari apapun kesalahan yang kita lakukan dan melakukan perbaikan diri. Seperti kali ini, saya ada problem ketika memasuki kelas Dharma. Jadi ini juga sebuah pelajaran kepada saya, sehingga pada kelas Dharma berikutnya saya akan memperbaiki diri saya. Maha Namaskara juga dapat juga merupakan suatu jenis olahraga yang dapat menyehatkan badan. Jadi tanpa disadari, apabila dipadukan dengan gerakan tubuh, maka ia akan berubah menjadi gerakan yoga yang meliputi olah napas dan metode tuna. Olahraga yang menyehatkan tubuh ini, jika dilakukan hingga berkeringat, juga dapat mengobati penyakit. Hal ini dapat dijelaskan secara logika. Di masa silam, metode Maha Namaskara Gaya Tibet dipandang sebagai suatu metode namaskara kepada Buddha, sekaligus metode pengikis ego, penempar raga, dan pelemas tubuh. Tentu ada alasan yang valid. Kemudian Maha Namaskara dapat pula menghimpun berkah dan pahala. Ada orang secara khusus menekuni sadhana Maha Namaskara, sekali namaskara ada 21 kali, 49 kali, 108 kali, ataupun beratus-ratus kali. Maha Namaskara semacam ini boleh dilakukan dengan mudra jinaji saja. Bersujud berulang-ulang dengan mudra ini, memandang semua Buddha, Bodhisattva, dan para makhluk suci lainnya sebagai Buddha. Terus-menerus bersujud tanpa henti, semakin banyak semakin baik. Kemudian Maha Namaskara dapat juga menyingkirkan rintangan mara. Buddha Dharma itu sangat luas dan mendalam. Hendaknya kita amalkan selangkah demi selangkah. Barulah dapat mencapai kondisi anutara. Pada saat bernamaskara, begitu sadaka bersujud menelungkup di lantai, dorong kedua tangan ke depan. Hal ini bermakna menyingkirkan semua rintangan mara dan menyingkirkan semua kilesa. Mara yang dimaksud di sini adalah mara langit, mara pancaskanda, mara nafsu, dan mara kematian. Kita ulas sedikit mengenai mara. Mara langit disebut juga mara Dewa Putra atau Raja Mara. Merupakan penguasa dari surga ke-6 di alam Karmadhatu, surga Maheswara Loka. Nama lainnya adalah Papias. Ia tidak suka insan meninggalkan Triloka. Karena itulah ia membuat berbagai rintangan terhadap Buddha dan menghalangi sadaka yang hendak membina batin, yang hendak membina diri. Kemudian mara Pancaskanda juga disebut mara 5 unsur yin, mara 5 kelompok, mara tubuh, yaitu rupa, perasaan, pencerapan, kehendak, kesadaran. Ia dapat membuat para insan mengalami berbagai rintangan fatal. Karena itulah disebut mara Pancaskanda. Lalu mara nafsu atau mara kilesa, yaitu kilesa atau kerisauan batin dapat mengacaukan batin dan jasmani sadaka, merintangi pencerahan sejati atau samyak sambodhi. Lalu mara kematian, kematian menyebabkan seseorang tidak dapat lagi meneruskan bawana Buddha Dharma pada kehidupan kali ini. Karena itulah kematian disebut juga sebagai mara.
kita tiba lagi pada sesi kuis kedua. Saya serahkan lagi kepada Pandita. Marilah kita bersiap-siap sesi kuis kedua. Pertanyaan ketiga. Berikut ini manakah cara Mahanamaskara Chen Fo Chung yang keliru? A. Tangan diletakkan di dada. B. Tangan diletakkan di tenggorokan. C. Tangan diletakkan di puncak kepala. Jadi pilih cara Mahanamaskara yang keliru. Silakan dipilih. Ya, jawabannya adalah C. Pertanyaan keempat, apakah manfaat melakukan Mahanamaskara? A. Melenyapkan keangkuhan diri. B. Melenyapkan utang bank. C. Melenyapkan hubungan asmara yang buruk. Silakan dijawab. Dipilih jawaban yang paling tepat. Jawabannya adalah A. Kita lihat peringkatnya. Ini adalah bahasa Mandarin. Peringkat pertama diraih oleh saudara Lau Chung. Kita lihat yang peringkat di bahasa Indonesia, yaitu saudara Ethan. Selamat. Lotus Angel. Kemudian bahasa Inggris peringkat pertama adalah Lotus Angel. Kita lanjutkan kelas kita. Berikutnya adalah Kiat Mahanamaskara. Kiat Mahanamaskara adalah bersujud kepada angkasa raya. Dengan diri yang tak terhitung, bernamaskara kepada Adinata yang tak terhitung. Diri sendiri adalah angkasa raya. Diri sendiri bertransformasi menjadi tak terhingga. Pikiran fokus dan berkonsentrasi penuh. Demikianlah Kiat Mahanamaskara. Sadhana Mahanamaskara dapat mengikis rintangan karma, dapat menghasilkan jodoh Buddha yang sangat besar. Karena bernamaskara dengan penuh hormat, dapat menghentikan tabiat dosa, loba, moha, serta keangkuhan diri. Ini adalah sadhana penghormatan tulus yang tertinggi. Selain itu, cocok juga sebagai metode yoga untuk kesehatan tubuh. Ditambah lagi Buddha, Bodhisattva, dan para makhluk suci lainnya memancarkan cahaya memberkati. Alhasil, dapat mengikis rintangan karma dari banyak kehidupan lampau, hingga akhirnya mencapai kebersihan tubuh, ucapan, pikiran, memperoleh keberhasilan tubuh sendiri memancarkan cahaya. Bersujud kepada angkasa raya artinya adalah bervisualisasi di angkasa raya terdapat para Buddha Bodhisattva yang berjumlah tak terhingga. Kemudian diri sendiri adalah angkasa raya artinya adalah bervisualisasi diri sendiri serta para makhluk di 6 alam kehidupan berjumlah tak terhingga. Ini adalah Kiat Mahanamaskara yang sangat penting. Jadi ketika kita melakukan namaskara, boleh sambil bernamaskara, sambil merapal mantra namaskara ataupun gata namaskara. Mantra namaskara adalah sebagai berikut. Om Namo Manchu Si Arye, Namo Susi Arye, Namo Utama Si Arye Soha. Jadi Anda boleh bersujud dulu kepada Buddha, menelungkup, kemudian merapal mantra ini. Kiat bersujud kepada angkasa raya dan diri sendiri adalah angkasa raya sangat berpahala besar. Sekali namaskara sama artinya bernamaskara beribu-ribu kali kepada Buddha.
inilah kiat Mahanamaskara yang tiada tara. Pahalanya sungguh tak terhingga. Jadi kiatnya adalah dua, yaitu pertama bersujud kepada angkasa raya, dan kedua adalah diri sendiri adalah angkasa raya. Pada kelas ini kita utamanya fokus mengenai Mahanamaskara. Intinya adalah para makhluk suci memancarkan cahaya menyinari kita. Ketika kita sering melakukan Mahanamaskara, tetapi apakah kita memunculkan sebuah niat batin, yaitu pertobatan ataupun bertobat? Ini adalah sesuatu hal yang harus kita ingatkan kepada diri kita setiap kali. Banyak sekali orang yang pintar, tetapi orang yang mampu rendah hati, orang yang mampu merendahkan dirinya sangatlah langka. Tidak banyak. Ada sebuah kisah mengenai Pujangga Sutongpo. Ketika dia muda, dirinya adalah seorang figur yang sangat menonjol. Orang merasa dirinya banyak orang yang merasa dirinya sangat pintar. Hari ini banyak sekali kendala. Sekarang ponsel saya sepertinya baterainya kekurangan baterai ya. Sebentar saya akan mengisi daya baterainya terlebih dahulu. Terima kasih sekali kepada Acarya Lian Yi, di mana tidak hanya memberikan kelas Dharma, tetapi juga menceritakan kisah-kisah yang sangat inspiratif. Jadi kita boleh menggunakan waktu ini untuk minum sembari menunggu kesiapan Acarya. Ternyata sekarang layar Acarya Lian Yi tidak bergerak. Memang pengaruh ponselnya yang daya baterainya kurang. Jadi membahas mengenai Mahanamaskara, sekarang saya baru tahu bahwa ternyata ada sebuah mantra yang disebut sebagai mantra Mahanamaskara, dan juga ada sebuah gata Namaskara. Tidak tahu apakah ketika Anda sekalian melakukan Mahanamaskara juga merapal mantranya juga. Jika tidak, sebaiknya mencatat ataupun menghafal mantra Mahanamaskara tersebut. Saya ingat acara Lian He pernah memberikan pengajaran bahwa kita boleh merapal Namo San Seliwan Yi Isi Iwan Juchen Opai Tomito Amitofo. Jadi setiap kali Namaskara boleh merapal sebutan ini. Sekarang kita juga boleh juga menambahkan, melafalkan mantra Namaskara. Jadi saya merasa kelas Dharma kali ini sangatlah bermanfaat. Tadinya saya akan melakukan berbagi sebuah sharing setelah sesi kelas Dharma ini, tetapi karena waktunya terbatas dan juga sembari menunggu kehadiran acara Lian Yi, saya akan terlebih dahulu melakukan sharing ini dulu. Jadi Mahanamaskara ini kita dapat mengikis rintangan karma kita, sekaligus juga menghilangkan keangkuhan, dan juga dapat menjadi sebuah olahraga yang dapat menyehatkan tubuh kita, dapat mengobati penyakit. Ada sebuah kisah bahwa ada seorang umat tua, jasmaninya di mana banyak tempat yang sakit, tetapi setelah dia tekun melakukan Namaskara, penyakit di tubuhnya pun sembuh.
Mohon maaf kepada semua saudara-saudari Dharma. Saya teruskan kembali. Jadi Sutongpo adalah seorang pujangga yang sangat terkenal karena dia sangat pintar, sehingga dia malah merasa bahwa saking pintarnya dia merasa gurunya tidak bisa mengajar dirinya lagi. Jadi sebelum ia pergi, gurunya ini menghadiahkan selembar lukisan padanya bertuliskan "Samudra belajar tiada bertepi". Ketika membaca tulisan ini, Sutongpo hanya tertawa. Malam itu, Sutongpo ia menuliskan sebuah syair berpasangan kepada dirinya sendiri, yaitu baca buku seluruh penjuru, tahu semua aksara dunia. Jadi ia menulis syair berpasang ini dan mengantungnya di rumah. Suatu hari, ada seorang biksu tua datang bertamu. Begitu melihat syair tersebut, ia bertanya, "Mengapa Anda menulis demikian?" Sutongpo berkata, "Saya sudah membaca begitu banyak buku. Tidak ada aksara yang saya tidak tahu." Mendengar begitu, biksu tua ini pun mengambil sebuah sutra Buddhis, lalu bertanya kepadanya beberapa aksara yang tercantum di dalamnya. Begitu baca sutra Buddhis ini, Sutongpo baru mengetahui bahwa ternyata banyak sekali aksara sulit di sutra Buddhis yang tidak ia ketahui. Saat ini barulah ia teringat tulisan guru yang dibuangnya itu. Dia pun langsung hendak membuang syair ciptanya sendiri. Tetapi biksu tua ini berkata, "Tidak perlu dibuang, tinggal tambahkan beberapa aksara saja di depan kalimat syair Anda." Kalimat itu adalah, "Tekun baca buku dari 10 penjuru, bertekad mengetahui berbagai aksara dunia." Jadi syair ini pun maknanya menjadi lain. Artinya adalah ia memotivasi dirinya sendiri untuk tekun membaca buku seluruh penjuru, kemudian memotivasi dirinya untuk bertekad mengetahui berbagai aksara. Kemudian sebelum pergi, biksu tua ini juga menghadiahkan 3 patah kepada Sutongpo. Pertama yaitu, jadi manusia harus tahu berpuas diri. Kedua, kerjakan sesuatu harus tahu kekurangan diri. Ketiga, belajar ilmu jangan mudah berpuas diri. Jadi mulai saat itu, Sutongpo pun menggunakan 3 patah kata tersebut sebagai panduannya dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kita tahu bahwa sebagai manusia, kita harus tahu berpuas diri dan sering bersukacita. Suatu kali ada seorang umat yang memohon ciamsi di wihara. Dia mendapatkan sebuah ciamsi yang sangat bagus sekali. Saya bertanya kepada umat tersebut, "Anda bertanya apa?" Ia berkata, ia bertanya perihal rezeki. Tetapi ia berkata, "Ciamsi ini sangat bagus, tetapi mengapa saya umur 60-an tahun masih tidak ada rezeki?" Jadi saya bertanya kepada dia, "Anda telah berumur 60 tahun, bagaimana kesehatan Anda?" Dia berkata, "Saya telah memeriksakan diri dan hasil pemeriksaannya adalah saya sangat sehat." Kedua, saya bertanya kepadanya, "Bagaimana sikap anak Anda dan keluarga Anda kepada Anda?" Dia menjawab, anak-anak dan keluarganya sangat memperlakukan baik kepada dirinya. Jadi saya berkata kepada dirinya, "Anda sudah memperoleh mustika yang tak bernilai. Apa sebabnya?" Karena anak Anda sangat berbakti kepada Anda, tubuh Anda pun sangat sehat. Jika ini bukan mustika yang tak ternilai harganya, apalagi yang disebut sebagai mustika? Seringkali kita mengatakan kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi, walaupun Anda mempunyai harta sebanyak apapun, Anda tidak bisa membeli sebuah kesehatan. Jadi kita dapat merenungkan sejenak. Hal yang melebihi ataupun lebih berharga daripada uang sebenarnya banyak sekali. Kemudian kedua, kerjakan sesuatu harus tahu kekurangan diri. Jadi kita harus mengetahui ataupun menyadari, mencari letak kekurangan diri kita ketika mengerjakan sesuatu. Anda tentu tahu Konfusius, orang tokoh yang sangat berpengetahuan dan tinggi.
Jadi suatu hari Konfusius dan muridnya duduk di kereta kuda ke luar. Dia melewati sebuah jalan. Di jalan tersebut, dia melihat banyak sekali anak-anak kecil yang sedang bermain di tengah jalan. Apa yang mereka mainkan? Mereka membuat sebuah bangunan istana dengan pasir. Jadi ketika anak-anak ini melihat kedatangan kereta kuda Konfusius, semuanya pun menyingkir. Hanya ada satu bocah berumur 7 tahun, duduk di tengah jalan. Tidak bergerak sama sekali. Konfusius pun merasa heran. Maka bocah ini ada hal yang kurang beres. Jadi dia pun turun dan mendekati bocah tersebut. Konfusius bertanya kepada bocah tersebut, "Mengapa Anda duduk di tengah jalan?" Bocah itu berkata, "Setahu saya hanya kereta kuda yang melewat atau mengitari istana, bukan istana yang menyingkir dari kereta kuda." Konfusius pun terkejut. Ternyata walaupun bocah ini berumur 7 tahun, tetapi sangat cerdas. Apa yang dikatakannya itu sangat logis. Jadi Konfusius pun sengaja menguji anak ini, apakah benar-benar cerdas. Konfusius bertanya kepada bocah ini, yang pertama, gunung apa yang tak berbatu? Kedua, pohon apa yang tak berdaun? Yang ketiga, api apa yang tak berasap? Apakah Anda tahu jawaban bocah 7 tahun ini? Dia berkata, gunung tanah itu tak berbatu. Pohon mati itu tak berdaun. Api kunang-kunang itu tak berasap. Begitu mendengar jawaban bocah 7 tahun ini, ia sangat terkejut dan merasa anak ini sangat luar biasa. Konfusius memuji bocah ini. Saya juga harus belajar kepada Anda. Inilah kisah mengenai Konfusius belajar dengan bocah 7 tahun. Jadi Konfusius pun demikian, apalagi kita. Hendaknya kita juga melakukan kerendahan hati untuk belajar dengan siapapun. Kemudian yang ketiga adalah belajar ilmu jangan mudah berpuas diri. Ada seorang filsuf Inggris mengatakan, filsuf Inggris ini mengatakan ada 3 teknik belajar. Yang pertama adalah gaya semut. Yang kedua adalah gaya laba-laba. Yang ketiga adalah gaya lebah. Jadi dia mengatakan 3 teknik belajar itu ada 3 gaya. Apa itu teknik belajar gaya semut? Yaitu seperti semut yang hanya tahu tidak henti-hentinya mengumpulkan makanan, menimbun makanan. Jadi kita seperti semut yang mengumpulkan pengetahuan, seperti semut yang tidak henti-hentinya mengumpulkan makanan. Tetapi tidak tahu fleksibel. Hanya tahu terus-menerus menghimpun aja. Kemudian kedua adalah teknik belajar gaya laba-laba, yaitu hanya membuat batasan belajar, kemudian membangun jaringan pengetahuan sendiri. Dengan kata lain, menggunakan cara pandang sendiri untuk menilai orang lain dan segala sesuatu. Jadi, diri sendiri membuat batasan kepada diri sendiri. Menggunakan pengetahuan sendiri untuk menghakimi segala sesuatu. Kemudian ketiga, teknik belajar gaya lebah, yaitu seperti lebah yang terbang ke tempat jauh untuk mengumpulkan makanan. Di mana tempat bunga ataupun buah yang bagus, dia akan ke sana. Kemudian makanan itu akan dikumpulkan dan ditransformasikan lagi menjadi madu. Inilah yang sering kita katakan bahwa dalam belajar Buddha Dharma, kita harus meresap kelebihan orang lain. Jadi kita juga mengambil ataupun memperlakukan kekurangan orang lain untuk cermin diri sendiri. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu atau teknik belajar, hendaknya kita mengambil teknik belajar ketiga, yaitu gaya lebah. Artinya adalah kita memahami cara mengambil dan menyaring pengetahuan,
Kemudian juga tahu mentransformasikannya menjadi kebijaksanaan dan meleburkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan akhir, Mahanamaskara adalah metode penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan para marak suci lainnya. Mahanamaskara dapat menyingkirkan kesombongan diri, meneguhkan serada, melenyapkan rintangan karma, menyingkirkan rintangan mara, menghilangkan pikiran delusi dan kerisauan batin. Mahanamaskara juga dapat menyehatkan tubuh dan dapat mengekang batin kita. Selain itu, Mahanamaskara juga merupakan metode pertobatan, dapat memperoleh bodhi dan pencapaian moksa. Lihatlah, walaupun sadhana namaskara ini sepertinya sebuah sadhana yang kecil, ternyata di dalamnya mengandung makna ataupun esensi yang sangat mulia dan berharga. Bahwa ketika kita melakukan Mahanamaskara, kita dapat mengikis keangkuhan diri dan juga dapat mengikis rintangan karma kita. Hal ini sangat baik sekali. Dan terutamanya juga kita dapat mengekang batin kita, terlebih lagi juga dapat melakukan pertobatan. Terakhir, ada sebuah cerita sekaligus sebagai penutup kelas ceramah kali hari ini. Ada seorang pelukis yang sangat sabar membantu semua orang yang datang meminta bantuan kepadanya. Jadi ada seorang siswanya yang berkata kepada dia, "Guru, Anda sekarang sangat terkenal. Tidak perlu lagi setiap hari bersusah payah dan menghabiskan waktu mengajari mereka ataupun menolong orang tersebut." Mendengar begitu, sang guru ini berkata demikian, "Tahukah Anda, ketika saya baru belajar melukis, saya pernah mengunjungi seorang pelukis yang sangat terkenal. Saya pergi sowan kepada pelukis yang terkenal ini. Tetapi begitu saya tiba di rumahnya, pelukis ini sama sekali tidak memandang saya, sama sekali mengacuhkan diri saya. Saat itu, saya sangat sedih sekali. Ketika pergi, saya berkata kepada pelukis itu, 'Sekarang Anda berdiri di puncak gunung memandangi saya. Anda merasa diri saya sangat kecil. Tetapi tahukah Anda, saya sekarang berdiri di bawah gunung memandangi Anda. Anda juga sangat kecil.'" Jadi pelukis ini pun akhirnya sangat tekun dan memperbaiki dirinya, dan akhirnya dia pun menjadi sangat terkenal. Sehingga ketika dia sudah terkenal, dia pun tanpa ragu-ragu menolong semua orang pun yang meminta petunjuk melukis kepadanya. Jadi manusia itu bagaikan cermin. Bagaimana cara Anda memandang seseorang, demikian pula orang tersebut memandang Anda. Jadi ketika kita memberikan perlakuan yang baik kepada orang lain juga akan memberikan perlakuan yang sama ataupun sepadan kepada diri Anda. Jadi dari cerita ini kita juga memetik sebuah pelajaran bahwa kita juga harus tahu mempraktikkan rendah hati, memperlakukan baik kepada setiap orang. Terakhir, sekali lagi saya kembali memohon maaf kepada Anda sekalian atas beberapa kendala pada kelas ceramah kali ini. Demikianlah kelas ceramah hari ini. Terima kasih, Ami Fofo. Terima kasih kepada acara LIAN-I yang telah memberikan ataupun membagikan kelas ceramah pada kali ini yang sangat hebat dan luar biasa, sehingga kita mendapatkan sebuah hal yang sangat berharga. Pada kelas ceramah kali ini kita telah belajar bahwa Mahanamaskara dapat mengikis rintangan karma dan juga dapat mengikis kesombongan diri, juga dapat dijadikan sebuah metode olahraga menyehatkan tubuh. Acara LIAN-He pernah berceramah bahwa di Brasil ada seorang umat sepuh di mana badannya sering sakit-sakitan. Tetapi ketika dia tekun melakukan Mahanamaskara, sakit-sakit di tubuhnya pun sembuh. Kemudian ada juga
ayah daripada seorang umat yang pinggangnya sakit, ketika dia melakukan Mahanamaskara, mempraktikkan Namaskara, sakit pinggangnya pun sembuh. Jadi ia berkata bahwa Namaskara tidak hanya menyembuhkan penyakit pinggangnya, tetapi juga membuatnya merasakan sukacita Dharma. Umat ini mengatakan bahwa ayah dia kalau setiap hari tidak melakukan 200 sampai 300 kali Mahanamaskara akan merasa sekujur tubuhnya tidak enak. Dalam kelas wira kita ada sebuah pelajaran bahwa kita harus melakukan Namaskara. Kita juga berterima kasih kepada acara Lianhe, di mana ketika ada kendala di awal-awal kelas Dharma, acara Lianhe juga berkenan membagikan beberapa kata-kata yang sangat menginspirasi diri kita. Selanjutnya, apakah ada yang mau membagikan sharing pribadi? Boleh mengangkat tangan. Misalnya membagikan sharing kesan dalam melakukan Namaskara ataupun kotak batin dalam melakukan Namaskara. Ada umat yang menuliskan begini, terima kasih acara LNI telah mengajarkan tentang Namaskara. Ketika saya mulai belajar Buddha Dharma, saya tahu bahwa Namaskara dapat mengikis kesombongan. Ketika saya bersujud ke bawah, para Buddha dan para makhluk suci berada tidak hanya para Buddha berada di atas saya, tetapi para makhluk insan luas juga di atas saya. Jadi saya melakukan Namaskara dengan pandangan seperti demikian. Sehingga ketika saya melakukan Namaskara tersebut, saya memperoleh manfaat bahwa sakit pinggang saya pun sembuh. Ketika saya telah rampung melakukan 100.000 kali Namaskara, saya tetap melanjutkan Namaskara setiap hari, tidak pernah berhenti. Jadi dari cerita ini, dari sharing ini, kita dapat memetik kesimpulan bahwa bagi yang pinggangnya sakit, boleh melakukan Namaskara secara rutin. Baiklah, Dharmacarya Selencoy akan berbagi sedikit. Amitofo. Pertama-tama kita bersembah sujud kepada Yang Mulia Dharma Raja Lenseng, memancarkan cahaya memberkati supaya kelas Dharma kali ini dapat berjalan sempurna. Terima kasih kepada waktu diberikan. Yang hendak saya bagikan pada kali ini adalah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi saya tinggal di Wihara Taiwan Lecangse lantai 2. Jadi tiap 2 minggu sekali saya ada shift untuk membersihkan jamban, membersihkan toilet.但可能有些马来西亚同们会认为说出坡就是去旅游，对不对？上次有听到这个消息，我也觉得很有趣。那么这个是我们本身应该人职要做的，这我觉得没什么。Jadi tugas ini merupakan sebuah rutinitas yang harus kita kerjakan dan ini dilakukan secara shift. Jadi ada di lantai 3 ada Ayusmat kita, acara Lian O dan acara Lian Tong. Mereka berada di lantai 3. Mereka juga setiap minggu bergantian membersihkan toilet. Jadi kita pikirkan sendiri, walaupun telah menjadi seorang Ayusmat, status Ayusmat, tetapi masih ataupun tetap mempraktikkan hal ini, yaitu membersihkan toilet.
bahwa kita melakukan pekerjaan seperti ini sejatinya juga mengikis rintangan karma kita. 连一上师跟我们提到这个英国哲学家培根有3种学习的方式当然我们密封式的方式。 Dan tentang teknik belajar yang sharing oleh acara NI, bahwa kita menggunakan metode gaya lebah. Saya hendak menambahkan sedikit bahwa berapapun umur kita sekarang, hendaknya kita tetap belajar sampai tanpa berhenti, bahwa kita melakukan segala sesuatu selangkah demi selangkah, belajar tanpa henti, biarpun usia kita berapapun. Terima kasih kepada sharing daripada Dharmacarya Selencoy. Selanjutnya, apakah Biksuni Selenting Fase hendak memberikan sharing? Apakah berkenan? Apakah Lenting Fase ada di kelas, hadir di kelas? Selanjutnya mungkin kita persilakan Saudara Lau Chong. Karena saya belum rampung melakukan sadhana namaskara, ketika saya merasakan kesombongan diri saya muncul, saya akan berusaha keras berkata kepada diri sendiri, apa kualitas kamu sehingga kamu bersikap sombong seperti ini? Apa keunggulan kamu sehingga saya dapat menekan rasa kesombongan ini? Jadi untuk kelas drama kali ini, apabila ada pertanyaan, boleh juga mengetikkannya di layar. Kita akan meminta jawaban ataupun petunjuk dari acarya untuk setiap pertanyaan yang diketik. Hmm. 听不到，他有把麦克风打开，但是他讲话我们听不到。 Ternyata Biksuni Lenting telah membuka mikrofon, tetapi tidak tahu mengapa suaranya tidak kedengaran. Kalau begitu mungkin mohon agar Biksuni Selenting berkenan berbagi ataupun memberikan sharing pada sesi pelajaran kelas drama minggu depannya. Kita ada pertanyaan dari Dharmacarya Selencoy tentang mudra samaropa. Ketika melakukan mudra samaropa, ada yang menggerakkan mudra tersebut ke kiri, ke kanan, dan ke arah lainnya. Apakah hal itu benar? Acara ini mengatakan tidak perlu diarahkan ke arah manapun, cukup diarahkan ke depan saja. Tidak perlu diarahkan ke kiri, arah kanan, hal itu tidak diperlukan. Tetapi jika Anda hendak memberikan hormat kepada para Buddha Bodhisattva di sisi kiri ataupun kanan, hal ini juga tidak dipermasalahkan. Tetapi sebenarnya gerakan ini tidak perlu. Jadi mungkin pada kelas dharma kali ini semuanya sangat akrab dengan sadhana namaskara.
Ada yang mengatakan ada umat sepuh yang karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan, apakah boleh melakukan visualisasi dalam melakukan namaskara? Acara Lian Yi menjawab, jika memang fisiknya tidak memungkinkan, boleh melakukan visualisasi. Terima kasih atas jawaban Lian Yi, acara Lian Yi. Apakah ada pertanyaan lain? Biksuni Lian Ti mengatakan, mohon maaf, suara saya tidak keluar dari audio. Tidak mengapa-apa, kita simpan untuk kelas minggu depan. Baiklah, karena waktu yang telah tiba saatnya, telah menunjukkan pukul 8.30, maka kelas drama ini pun ditutup ataupun berakhir pada sesi ini. Selamat bertemu kembali pada sesi pertemuan berikutnya yang akan membahas mengenai sadhana mahapujana. Kita berikan waktu kepada acara ini untuk mengucapkan perpisahan. Kita bersembah sujud dan berterima kasih, bersyukur atas adistana diberikan oleh Mahaguru Dharma Jalin Seng. Terima kasih kepada Ketua TBF Acara Lirwa Chengcu. Terima kasih kepada Ketua Departemen Pendidikan Acara Lian He, Ketua Departemen Humas Acara Lian Chia, Acara Lian Fei, beserta para acarya, para pandita, dan para saudara-saudari sedharma. Kembali lagi saya mohon maaf atas kendala yang terjadi pada hari ini. Terima kasih acara Lian Yi, acara Lian He. Terima kasih kepada semua acarya, semua pandita. Terima kasih kepada penerjemah Lian Xian. Terima kasih kepada penerjemah bahasa Indonesia Lian Hua Feng Li Zhujiao. Terima kasih kepada Panita Dharma Duta Lian Hua Yi yang mempersiapkan PPT. Dan terima kasih kepada semua Padma Kumara yang telah hadir pada kelas drama kali ini. Ingat untuk melakukan PR. Terima kasih kepada semua penerjemah semuanya. 谢谢上师，谢谢讲师，谢谢助教，谢谢大家，晚安，感恩，谢谢教授师，谢谢联合上师，真的感谢你的帮忙。上师讲的非常好，太好了，感恩你，谢谢大家。我要修理我的电脑。现在已经开始期待下一节课了。对不起，联合上师。谢谢大家，谢谢大家，谢谢危险助教，谢谢乐贤助教，谢谢自由师兄，谢谢老钟师兄，谢谢少明师姐，谢谢美娥助教，谢谢仁济助教，谢谢彩虹师姐、彩虹助教季师兄，谢谢国辉讲师，谢谢莲亭法师，谢谢一才讲师，谢谢伟华讲师，谢谢莲珍师姐，谢谢金福师兄，谢谢荔枝助教，谢谢芝龙助教，谢谢阿底师姐，谢谢连追教授师的心得分享，感恩。每次连追教授师都会出来帮我，太棒了，有您真好。谢谢国南助教，谢谢谢谢莲端法师，谢谢桂义师姐，谢谢桂祥助教。好的，在此跟大家再一次说一声晚安，拜拜。